Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa teman-teman. Seperti biasa, saya di setiap Selasa jadwalnya untuk budaya pembelajar. Kali ini saya mau menyampaikan atau meresum dari podcastnya Mbak Nana Najwa Shihab. Ya menurut saya dia prinsipnya bagus lah. Dia tuh orang yang punya prinsip, dia tuh punya seorang jurnalis juga, dan memang menurut saya ada yang bisa diterapkan nih buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa didapatkan. Namun kayak di saya ini sebenarnya penting sekali gitu loh. Saya mau menyampaikan itu sih, sehingga ini bisa sangat membantu buat pola pikir, prinsip saya, atau memang yang harus dikerjakan gitu kira-kira teman-teman. Nah, Najwa Shihab itu ini kan di podcastnya ini ya, Bang Denny Sumargo Densu. Nah, Mbak Nana ini punya prinsip bahwa tujuan dari program Mata Najwa itu adalah supaya masyarakatnya mendapatkan semua informasi yang transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi dia tuh pengen transparan gitu. Jadi bagus sih buat masyarakat umum, sehingga tahu gitu loh apa yang terjadi gitu kira-kira teman-teman. Terus dia juga nyampein kenapa Mata Najwa tuh nggak ada di TV lagi gitu loh. Ya karena Mbak Nana mengganti strategi sebenarnya gitu teman-teman. Jadi saat ini menurutnya tuh audiens dari Mata Najwa sebagian besar adalah anak-anak muda. Dan anak-anak muda tuh saat ini tuh banyaknya dengan gadgetnya ya, maksudnya dengan digital, informasi yang secara digital gitu. Sehingga Mbak Nana tuh ngejar marketnya melalui digital saat ini gitu loh. Gitu sih. Terus Mbak Nana juga bilang atau memang nyampein bahwa yang memang sangat penting sekali itu bahwa atau sangat percaya dengan kekuatan informasi. Mbak Nana menyampaikan seperti itu karena kualitas hidup kita itu ditentukan dengan informasi yang kita dapatkan. Contohnya yang Mbak Nana sampaikan tuh, kita pilih untuk disajikan sebagai, kita mau milih menyajikan makanan aja kan harus cari-cari informasi gitu loh, apa yang mau disajikan misalnya gitu untuk makanan kita gitu. Misalkan jenis vaksinnya apa yang kita pilih ketika pandemi kemarin gitu, yang bagus apa nih gitu. Nah dia tuh benar-benar mengandalkan informasi kan, seperti itu dia menyatakan seperti itu. Terus sampai kita juga pada saat nanti di 2024 juga kita harus tahu gitu loh, pilihan kita tuh nanti tuh berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan gitu, sehingga kekuatan informasi itu sangat kuat gitu. Dia sih menyampaikan seperti itu. Jadi semua keputusan yang kita ambil tuh seberapa kualitasnya itu ditentukan ya karena pengetahuan kita atau dari sumber informasi, kira-kira gitu teman-teman. Terus dia juga menyampaikan bahwa yang perlu diperbaiki dalam menerima informasi. Jadi kan bukan hanya saja sekedar informasi-informasi yang semuanya memang kita tampung, namun kita kan harus ada memfilternya gitu loh. Jadi dia bilang yang perlu diperbaiki dalam menerima informasi. Yang pertama tuh, kita tuh selama ini kan nggak pernah serius dilatih di sekolah tuh, waktu SD atau SMP nggak selalu dilatih di sekolah tuh buat kritis gitu loh. Kalau teman-teman ada yang kritis tuh seolah-olah, ngapain sih jadi lama nih pulangnya gitu loh, seolah-olah gitu loh. Zaman-zaman dulu SMP saya sih begitu, atau SMA, ngapain sih, so pinter lah gitu loh kan gitu. Padahal sih sebenarnya itu adalah pembelajaran kita untuk kritis. Salah juga sih kalau kita dulu itu seperti itu gitu loh. Jadi pendidikan kita tuh dulu tuh tidak melatih untuk
mempertanyakan banyak hal. Justru banyak anak-anak sering yang bertanya di cap tuh ya nyusahin gitu loh, kira-kira gitu. Yang kedua tuh kemampuan otak kita itu sebenarnya sangat luas, jadi dirancang untuk melahirkan informasi. Namun dari kecil kan otak kita kan cenderung hanya dilatih untuk hal yang sangat sederhana, yaitu kemampuan untuk mengingat, sedangkan kapasitas otak kita tuh bisa sampai pada melahirkan inovasi. Ini akhirnya membuat kita tidak kritis dan menelan bulat-bulat semua informasi tanpa mempertanyakannya. Nah, ya sebenarnya karena memang apa ya, kayak tadi tidak kritis tadi, jadi kita tuh menelan mentah-mentah. Nah, maksudnya Mbak Nana di sini adalah kekuatan informasi itu penting. Apalagi saya nih misalkan contohnya di dunia pertanahan untuk nyari lahan gitu. Cari informasi itu sangat penting, sehingga semua informasi dari para mediator, dari para pemilik lahan atau memang mengatasnamakan pemilik lahan itu kita tampung. Namun kita tuh harus kritis juga, jadi harus jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kayak contoh kan kalau di saya kan sangat vital juga kalau kita menelan mentah-mentah, oh ini pemiliknya si A, si B misalkan begitu. Nah itu tuh menurut Mbak Nana tuh kita tuh salah, harusnya diajarkannya dari awal tuh kritis gitu loh, sehingga kita tuh jangan menelan mentah-mentah, sehingga butuh verifikasi dan sebagainya. Nah ini sangat penting buat saya pribadi dalam pencarian lahan khususnya, dan memang juga informasi-informasi terkait misalkan tentang kebijakan pemerintah yang nantinya ada perubahan-perubahan isu-isu apa nih di pemerintahan, seperti itu sih. Namun ya tidak jangan ditelan-telan mentah-mentah tadi. Jadi kita tuh harus kritis tadi, makanya mempelajari ada beberapa hal yang menurut saya untuk menampung atau memang untuk ya mencari informasi itu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, karena kekuatan informasi kan sangat kuat nih gitu loh ternyata untuk kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi yang saya ulangi adalah, pertama kita tuh selama ini nggak pernah serius, sehingga jadi kita tuh harus kritis gitu. Terus dalam menerima informasi itu kita harus kritis, harus mempertanyakan secara detail. Yang kedua tuh ya tadi kemampuan otak kita tuh sebenarnya kan sangat luas, sehingga dirancang untuk melahirkan informasi. Ya karena tadi jadi sebenarnya kapasitas otak kita tuh bisa sampai melahirkan inovasi sebenarnya. Jadi akhirnya membuat kita tidak kritis. Jadi sehingga melarang. Jadi jangan seperti itu, maksudnya adalah. Jadi gunakanlah otak kita yang sebisa mungkin inovasi, jangan hanya sebatas dari informasi-informasi yang hanya sepenggal. Kira-kira begitu sih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.